Ada satu kebiasaan di dapur yang hampir semua orang Indonesia lakukan, dan mungkin kamu juga melakukannya tanpa pernah benar-benar memikirkannya. Setiap kali mau masak nasi, kita selalu mencuci beras sampai airnya bening. Dari kecil kita diajarkan begitu, dari orang tua, dari keluarga, bahkan seringkali tanpa penjelasan yang jelas. Dan seiring waktu, kebiasaan itu terasa seperti sesuatu yang wajib, sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau sekarang kamu berhenti sebentar dan benar-benar memikirkannya, kenapa harus bening? Karena kalau dipikir-pikir, ini adalah sesuatu yang kita lakukan hampir setiap hari. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu alasannya. Kalau kamu ingat pertama kali belajar masak nasi, biasanya yang diajarkan bukan cuma soal takaran air atau cara menggunakan rice cooker. Tapi justru dimulai dari satu hal yang dianggap paling dasar, yaitu mencuci beras sampai airnya terlihat jernih. Selama airnya masih putih, berarti belum bersih dan harus diulang lagi. Diputar, dibilas, dibuang airnya, lalu diulang lagi sampai benar-benar bening. Yang menarik, hampir semua orang melakukan hal yang sama, seolah-olah ini adalah aturan universal yang tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak ada yang benar-benar bertanya kenapa harus seperti itu, karena sejak awal kita hanya diajarkan untuk mengikuti, bukan untuk memahami. Apa sebenarnya air putih itu? Sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi saat beras dicuci. Ketika beras terkena air dan airnya berubah menjadi putih, banyak orang langsung menganggap itu sebagai kotoran yang harus dibuang. Padahal kenyataannya, sebagian besar warna putih itu berasal dari pati, yaitu zat alami yang memang ada di dalam beras. Selama proses penggilingan, lapisan luar beras sedikit rusak dan terbuka, sehingga ketika terkena air, pati tersebut mudah terlepas dan larut. Inilah yang membuat air cucian beras terlihat putih. Jadi sebenarnya, yang selama ini kita anggap sebagai kotoran, dalam banyak kasus justru adalah bagian alami dari beras itu sendiri. Artinya, air putih itu tidak selalu berarti kotor. Cara kita menilai bersih. Menariknya, cara kita melihat air cucian beras ini sebenarnya dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Kita terbiasa mengasosiasikan air jernih dengan kebersihan dan air keruh dengan kotoran. Padahal tidak semua yang keruh itu kotor, dan tidak semua yang jernih itu bersih. Kalau dipikirkan, banyak hal yang kita konsumsi sehari-hari justru tidak bening, seperti susu atau jus, tapi kita tidak pernah menganggapnya kotor. Di sini, yang kita kejar sebenarnya bukan hanya kebersihan secara nyata, tapi juga rasa aman secara visual. Selama airnya belum jernih, kita merasa ada yang belum selesai. Kenapa kebiasaan ini muncul? Kalau kita mundur ke masa lalu, kebiasaan ini sebenarnya punya alasan yang cukup masuk akal. Dulu, kualitas beras tidak sebaik sekarang. Dalam kondisi seperti itu, mencuci beras berkali-kali memang diperlukan untuk memastikan keamanannya. Selain itu, ada juga kekhawatiran terhadap bahan-bahan yang tidak terlihat, seperti residu pestisida atau kotoran lain yang mungkin menempel. Karena itu, orang memilih cara yang paling aman, yaitu mencuci beras berulang kali sampai benar-benar yakin bersih. Kondisi sekarang sudah berbeda. Hari ini, sebagian besar beras yang kita konsumsi sudah melalui proses yang jauh lebih modern, mulai dari pembersihan, penggilingan, hingga pemolesan. Proses ini dirancang untuk menghilangkan kotoran dan memastikan beras dalam kondisi yang layak dikonsumsi, bahkan sebelum dicuci. Menurut Food and Agriculture Organization, mencuci beras 1-2 kali sebenarnya sudah cukup untuk menghilangkan kotoran ringan yang mungkin masih tersisa. Artinya, standar kebersihan beras saat ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dulu, tetapi kebiasaan kita masih sama seperti puluhan tahun yang lalu. Tapi ini bukan soal benar atau salah. Meskipun begitu, bukan berarti mencuci beras itu tidak perlu sama sekali. Dalam kondisi tertentu, seperti beras curah, penyimpanan yang kurang baik, atau jika terlihat ada kotoran, mencuci tetap menjadi langkah yang penting. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa mencuci beras dapat membantu mengurangi kandungan arsenik alami, walaupun tidak menghilangkannya sepenuhnya.
Jadi pada akhirnya, kebiasaan mencuci beras sampai bening bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah, tapi juga bukan sesuatu yang selalu diperlukan. Itu adalah kebiasaan lama yang kita teruskan tanpa banyak dipertanyakan, meskipun kondisi sudah berubah. Dan sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu masih akan mencuci beras sampai airnya benar-benar bening?